Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh Ustazah, bagaimana kabarnya semua? Ustazah harap kabar anak-anak beserta keluarga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, seperti biasa anak-anak soleh, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa, kita akan mulai pembelajaran. Di video kali ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, yang berjudul Belajar Teladan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, anak-anak, Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang rasul yang diutus di negeri Armenia. Nah, beliau adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajarkan kepada kaumnya supaya apa? Supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia-manusia pada waktu itu tidak menghirau ajaran-ajaran Nabi Nuh, bahkan mereka menentangnya. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengembangkan agama Islam dari usia 40 tahun sampai usia 950 tahun. Tetapi orang-orang tidak mau tunduk kepada beliau, bahkan membenci beliau dan sangat sedikit sekali yang beriman. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya seraya berkata, sesungguhnya saya seorang yang memberi peringatan yang tegas kepadamu. Kemudian, janganlah kamu menyembah selain Allah dan saya takut bila Tuhan menimpakan atas kamu azab hari yang pedih." Nah, anak-anak, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang yang sangat cerdas dan penyabar. Nah, ia mengajak kaumnya untuk berpikir dan melihat alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja ciptaannya ya? Nah, langit dengan bulan, bintang dan matahari, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa hewan, tumbuhan, dan air yang mengalir, pergantian siang dan malam. Semua itu menjadi tanda kebesaran, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian perjuangan dakwah dan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapat beberapa petunjuk dari Allah agar membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada kepada Allah. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang sangat panjang. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tiada kena lelah. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya saja anak-anak, tapi yang lebih utama kepada anggota keluarganya sendiri. Tetapi sayang, setelah berdakwah selama hampir 5 abad, Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikutnya anak-anak. Berapa ya? Yaitu hanya sekitar 70 sampai 80 orang. Nah, anak-anak, ternyata pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang-orang terpandang atau kaya raya. Sedangkan kaum kafir itu tidak suka bila berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Maka mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nah, penolakan atas ajakan Nabi Nuh
tidak hanya berasal dari kaumnya saja anak-anak, tetapi juga berasal dari kalangan keluarga terdekatnya sendiri, terutama istri beliau dan putra kandungnya sendiri, yaitu Kan'an. Nah, dua orang ini secara terang-terangan menentang ajaran Nabi Nuh dan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bagi mereka, yaitu kaum yang durhaka, Nabi Nuh itu hanya dianggap sebagai manusia biasa dan tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang digunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian, pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu berkata akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dengan syarat pengikut-pengikut Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak syarat tersebut. Nah, pemimpin-pemimpin kaum kafir merasa kesal, kemudian menantang Nabi Nuh alaihissalam. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Nah, mendengar perkataan mereka, Nabi Nuh kemudian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu diperintah Allah untuk membangun bahtera yang besar. Bahtera itu terbuat dari kayu jati. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan oleh Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya. Pembuatan bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang sangat lama, yaitu mencapai 40 tahun anak-anak. Selama itu, Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila, karena membangun bahtera di atas bukit di gurun pasir. Anak-anak, bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang berapa ya? Yaitu 1200 hasta, lebarnya 600 hasta. Nah, bahtera itu dibuat 3 tingkat, yaitu tingkat pertama diperuntukkan untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia, pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Bagian atas bahtera ditutup juga dengan kayu penutup. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan pemimpin yang kafir itu tetap tinggal di muka bumi. Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang yang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Nah, setelah selesai membuat bahtera di atas bukit di tengah gurun pasir selama kurang lebih 40 tahun, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk bersiap-siap. Sebagai tandanya adalah akan muncul air dari dalam tanur di dapur rumah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apabila air muncul keluar dari tanur tersebut serta mengalir, maka itu merupakan perintah bagi Nuh untuk bergerak. Pada suatu hari, tanur itu mulai menunjukkan tanda-tanda dari dalam rumah Nabi Nuh. Mengetahui hal itu, Nabi Nuh pun segera membuka bahtera dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Jibril turun ke bumi, Nabi pasangan seperti burung, binatang buas, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Jibril menggiring setiap 2 binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi. Menurut riwayat hewan, yang pertama kali naik adalah burung kakatua, sedangkan hewan yang terakhir adalah keledai. Nah, anak-anak, ternyata ketika peristiwa terjadi, diceritakan bahwa iblis ikut tergelantung di pundak keledai. Nah, anak-anak, saat peristiwa terjadi, Nabi Nuh bersama orang-orang mukmin telah menaiki bahtera. Hanya istri, anak, dan kaum kafir yang tidak ingin
menaiki bahtera tersebut. Nah, kemudian setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat masuk kapal dan pintu kapal pun ditutup, maka dengan kekuasaannya Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi. Air mulai meninggi yang keluar dari celah-celah bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Pada saat itu mulailah turun air hujan yang sangat deras dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sedemikian deras seperti itu di bumi. Termasuk pula sesudahnya tidak akan ada lagi hujan seperti itu. Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi. Nah, anak-anak, pada saat itu isi perut bumi pun bergolak dan bergerak dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak wajar sehingga mengakibatkan bola bumi tenggelam dalam air untuk pertama kalinya, dan bumi pun menjadi seperti sebuah bola air. Air terus naik tinggi hingga di atas kepala manusia, bahkan hingga melampaui ketinggian pohon dan puncak gunung. Akhirnya seluruh permukaan bumi diselimuti dengan air. Itulah banjir dan tsunami terdahsyat serta terbesar sepanjang masa. Tidak ada banjir sebesar ini lagi hingga sampai tiba di hari kiamat nanti. Nah, anak-anak, untuk pelajaran PAI kali ini kita sudahi dulu ya. Nah, minggu depan kita akan masuk judul Kisah Kan'an, anak Nabi Nuh yang durhaka. Nah, Ustazah harap anak-anak sudah paham ya tentang peristiwa Nabi Nuh dan mukjizatnya. Ustazah akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.